Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Setelah lama kita tak berjumpa, Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Syawal, kemudian Allah memperkenankan bagi kita untuk mengkaji kembali kitab Al-Adabul Mufrad ini. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk dipuji atas kesempatan yang Allah berikan, atas waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, melainkan hanya Dia sendiri, Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan, yang telah memperingatkan kita dari segala keburukan, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Semoga salawat itu bersambung untuk seluruh sahabat Nabi, keluarga beliau, dan orang-orang yang meniti jalan menuju Allah melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adab. Apa sih Ustaz pentingnya belajar adab? Mungkin seorang memandang remeh adab, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Tauhid adalah akhlak hamba kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidaklah Allah menciptakan kita melainkan untuk mengabdi kepadanya. Tapi ternyata adab ini merupakan benteng penyelamat tauhid hamba. Di dalam kitab Ghidha'ul Albab fi syarhi manzumatil adab, As-Safarini mengatakan, wa qala al-Hajawi fi syarhihi, yuqal mathalul iman kamathali baldatin laha khamsatu husun. Permisalan keimanan itu seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. 5. Al-awwal min dhahab. Benteng pertama dari dalam itu terbuat dari emas. Wasani min fiddah. Selanjutnya benteng yang kedua tercipta dari perak. Wasalis min hadid. Benteng yang ketiga itu dibuat dari besi. Warabi min ajur. Benteng yang keempat itu dibuat dari batu bata. Dan benteng yang kelima itu dibikin dari tanah liat. Ingat, ini permisalan keimanan. Iman seorang hamba itu dijaga dengan 5 benteng. Kita mulai berbicara tentang benteng keimanan ini. Benteng yang kelima atau yang pertama dari luar itu adalah adab. Benteng yang kedua dari luar nih itu adalah an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Benteng yang ketiga yang tercipta dari besi itu adalah al-wajibat,
kewajiban-kewajiban hamba. Dan benteng yang keempat, yang kedua dari dalam, yang keempat dari luar, yang tercipta dari perak, itu adalah al-ikhlas. Dan benteng yang terdalam, yang nomor 5 dari luar, yang menjaga itu kota, adalah al-yaqin. Beliau menjelaskan, فَمَدَامَ يَحْفَظُ الْآدَابِ وَيَتَعَاهَدُهَا فَالشَّيْطَانُ لَا يَبْقَعُ. Ketika seorang hamba ini menjaga benteng yang kelima, yang tercipta dari tanah liat, yang sering diremehkan sama orang. Ketika seorang hamba ini berusaha untuk menjaga itu benteng, ketika rusak, dia perbaikin. Ketika ada yang roboh, dia dirikan kembali. Terus dia pelihara benteng yang pertama itu. Syaitan tidak mungkin akan berambisi untuk bisa masuk ke benteng yang lebih dalam. Wa in tarakal adab tami'a syaitan fi sunnah. Kalau seorang hamba ini meninggalkan adab, dia remehkan itu adab, etika, akhlak, dia remehkan, maka syaitan akan berambisi untuk merusak benteng yang kedua. Sunnah-sunnah akan dia tinggalkan. Ketika sunnah ditinggal, syaitan berusaha untuk masuk. Bagaimana hamba ini kewajibannya yang rusak? Karena benteng sunnah sudah hancur. Atau sudah terlobani. Mungkin tidak hancur, tapi terlobani. Maka masuk bagaimana menggoda kewajiban hamba. Apabila benteng yang tercipta dari besi ini, kewajiban ini jebol, maka syaitan akan masuk kepada benteng yang selanjutnya, yaitu al-ikhlas. Akhirnya orang beramal tidak lagi ikhlas. Tujuannya hanya riya. Dia beribadah, tapi adab dia tidak jaga, yang sunnah. Yang sunnah itu dianjurkan kita sholat umpamanya di rumah. Oke, wajib kita laksanakan di masjid. Ketika dia sudah jebol yang wajib, maka masuk kepada keikhlasan. Dan ketika keikhlasan rusak, maka syaitan akan merusak keyakinan benteng yang terakhir. Ketika keyakinan rusak, zahabal iman. Udah pergi keimanan. Maka kita perlu peduli dengan adab-adab Islam. Etika-etika yang diajarkan. Sehingga mengkaji kitab al-adab, sejatinya kita sedang menyelamatkan akidah kita. Karena perlahan-lahan syaitan itu merusak. Yang udah ngaji, yang udah kuat keimanannya, yang udah mendalam keyakinannya, hati-hati, antum harus jaga adab. Supaya tidak rusak benteng keimanan kita. Maka jemaah, itulah salah satu yang mendorong kita untuk mengkaji adab selain mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Dan kita telah sampai kepada bab tentang membesuk orang sakit di malam hari atau tengah malam. Kita udah bahas hadis pertama, bahwasanya ketika ada orang yang sakit, saudara kita yang sakit, kerabat kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, sebagai seorang muslim, itu orang punya hak untuk dibesuk. Tapi ketika kita melaksanakan kewajiban kita membesuk dia, menunaikan hak dia, ada adab lagi. Jangan sampai kedatangan kita membesuk yang sakit membebani dia. Karena terkadang orang yang sakit mau istirahat. Sehingga Anda melihat apa yang diberlakukan di beberapa rumah sakit. Adanya jam membesuk. Itu sejatinya mengajarin kita tentang adab membesuk orang yang sakit. Tapi terkadang kita membesuknya tidak di waktu yang diperbolehkan untuk membesuk. Karena hajat. Karena keperluan. Dan bagi keluarga
yang meninggalkan saudara yang sakit di rumah sakit, tolong dipedulikan. Karena terkadang malakul maut, malaikat mencabut nyawanya dalam kondisi tidak ada yang membimbing dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka terkadang harus tidur di sana, harus menemani di sana, dan juga pesan buat setiap muslim agar tidak meremehkan memilih rumah sakit. Banyak rumah sakit di sini. Tapi jangan hanya peduli dengan rumah sakit yang memberikan pelayanan medis yang baik. Tapi yang perlu kita pedulikan juga rumah sakit yang memberikan pelayanan rohani yang baik. Sehingga pasien dipedulikan keimanannya, diperhatikan ibadah. Bukan hanya urusan pelayanan dari perawatnya yang bagus, obat-obatannya yang manjur umpamanya, tidak. Kita harus peduli dengan urusan keimanan. Mau rumah sakit itu baik atau buruk, semuanya akan mati. Tapi bagaimana keluarga kita yang sakit mati husnul khatimah, itu penting dan perlu dijadikan pertimbangan buat kita. Baik, kita masuk kepada hadis nomor 497. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih mengatakan, haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Isa ibn al-Mughirah an ibni Abi Dhi'b an Jubair ibn Abi Salih an ibni Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini hadis diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza ishtakal mu'min akhlasahu Allah kama yukhlisul kiru khabathal hadid." Apabila seorang mukmin sakit, maka Allah akan memurnikan dia, membersihkan dia dari dosa-dosanya. Sebagaimana pandai besi dengan alat pompa yang memompa api itu membersihkan besi dari karat-karat. Wallahi jamaah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Sudah menjadi kodrat manusia, dia makhluk yang selalu melakukan kesalahan. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Pelaku kesalahan, khata' itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya mereka yang banyak melakukan kesalahan adalah yang kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang yang kembali kepada Allah sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah kesalahan. Sehingga dia bertobat, dia beristighfar, dia memperbanyak amal soleh, dan dosa-dosanya dihapuskan sama Allah. Tapi ada orang-orang yang mungkin amalan dia tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Atau Allah ingin menghapuskan dosa dia dan memberikan ganjaran yang berbeda, yaitu dengan diberi penyakit. Ini ahli ibadah Ustaz, tapi kok masih sakit Ustaz? Nah, Allah ingin hapuskan dosa dia dan Allah ingin mengangkat derajat dia. Dari mana Ustaz? Dari kesabaran yang dia lakukan. Karena Allah memberikan pahala yang spesial kepada orang-orang yang sabar. Sehingga pahala ini nggak bisa didapat dengan bersyukur. Karena ini pahala khusus buat orang-orang yang sabar. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar itu yang Allah sempurnakan pahala buat mereka tanpa perhitungan. Kita bisa lihat ya, bicara tanpa perhitungan. Kalau kita belanja
di sebuah supermarket dengan keranjang kita bawa kemudian kita berangkat ke kasir, dihitung sama kasir, dihitung satu persatu, baru berangkat. Udah gratis, tapi dihitung dulu. Tapi orang-orang yang sabar, dia bawa barang tanpa lewat hitungan, jalan tuh. Mau berapa yang diambil, Allah yang kasih pahala. Maka hadis yang baru saja kita baca, idza ishtakal mu'min akhlasahu Allah kama yukhlisul kiru khabathal hadid. Ini hadis merupakan pelipur lara, penghibur orang yang berduka. Jadi ketika antum sakit, subhanallah jemaah, kita ini kadang-kala kena duri. Sebagian orang kadang-kala potong kuku, tahu-tahu kena kulitnya. Sebagian orang kadang-kala masuk mobilnya, terjepit tangannya. Ada orang yang Masya Allah, ngangkat barang, kemudian kejepit sarafnya. Akhirnya dia tidak bisa bergerak. Dia harus berobat. Dia harus berolahraga. Dia harus terapi. Kadangkala sampai mati. Maka sabar. Ingat nih rasa sakit di punggung nih. Menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga seorang mukmin menghadapi kehidupan ini dengan kacamata optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Itu sudah ketentuan Sang Pencipta. Akan ada kemudahan setelah kesulitan yang menimpa kita. Barakallahu fikum. Tapi di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Yunus 'ani Zuhri qala haddatsani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sama dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yusabu bi musibatin waja'in aw maradin illa kana kaffarata dhunubihi hatta syauka yushakuha aw nakbah." Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah seorang muslim, tidak untuk semua orang jemaah. Ini khusus buat orang-orang Islam yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang dia bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidaklah seorang muslim terkena musibah, penyakit, atau kepedihannya, melainkan apa yang menimpa dia itu akan menjadi kafarata dunubi, penghapus dosa-dosa dia. Sehingga kalau ada orang berbicara, Ustaz, berarti orang yang sakit itu banyak dosanya. Yang pertama, kita kalau melihat orang terkena penyakit, kita husnudzon sama dia. Mungkin bukan karena dosa, yang jelas penyakit akan menghapuskan dosa. Dan mungkin Allah ingin mengangkat derajat dia. Man yadri, Allah yang tahu. Tapi kalau kita yang terkena penyakit, maka hendaklah kita berhusnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kita banyak dosa. Wallahi jemaah. Yang paling menakutkan adalah dosa di dalam hati kita. Penyakit hati yang mungkin orang tidak melihat dan kita tidak merasa. Seperti penyakit badan. Ada orang yang kena penyakit, dampaknya itu kelihatan. Artinya dilihat panas,
Oh, ini sedang gak enak badan. Tapi ada orang yang sakit, tapi badannya sehat. Tahu-tahu roboh dia. Pernah lihat ada orang lagi olahraga, tahu-tahu jatuh, kena serangan jantung. Kita nggak tahu, artinya nggak kebayang, kok bisa ya? Padahal secara fisik sehat. Ini yang bahaya. Tatkala kita merasa sehat, merasa baik, kita nggak pernah kontrol. Ternyata kita punya kolesterol. Karena kita punya darah tinggi. Ternyata kita punya asam urat. Ternyata ada penyakit-penyakit yang mungkin tidak diketahui kecuali ketika sudah akut. Baru kelihatan kalau kena kanker setelah stadium 4. Maka di sini ingat, tatkala kita terkena musibah, kita ingat hadis ini. Penghapus dosa. Kita langsung introspeksi diri kita, evaluasi Allah. Naam ya Allah. Walaupun hanya sekedar duri yang menimpa kita. Hatta syauka yushakwa. Sampai duri yang menusuk dirinya. Itu menjadi penghapus dosa. Awin nakbah. Atau petaka-petaka yang terjadi. Motor hilang. Mobil rusak. Mobil keserempet. Atau ban bocor. Kebakaran. Gempa. Banjir, apalagi berbagai macam petaka itu menjadi penghapus dosa. Maka hendaklah kita yang mengalami hal tersebut itu memandangnya sebagai peringatan dari Allah Jalla Jalaluh, sebagai pembersih dosa-dosa kita, dan tidak perlu seorang muslim menghadapi hal itu dengan putus asa. Sampai ada yang mungkin yang bunuh diri. Subhanallah. Hanya butuh kesabaran. Hanya butuh kesabaran. Sebentar. Ada orang yang sakit parah, gak tahan, gak tabah, bunuh diri. Dia berpikir dengan melakukan itu selesai. Derita dia. Jadi sakit itu jangan sampai menyebabkan penderitaan dalam diri kita. Oke, sakitnya di badan, tapi hati kita tidak menderita. Kenapa? Udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Itu penghapusan dosa buat antum. Tinggal dijalani. Kalau nggak kuat, gimana Ustaz? Anak nggak tahan Ustaz. Nah, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memandang yang lebih sakit, yang lebih parah penyakit. Untuk datang atau dengarkan cerita. Antum masih mending, alhamdulillah ada orang tabrakan ya, ada orang afan mungkin harus diamputasi kakinya. Diamputasi jari-jarinya. Maka ingatkan orang ini ketika dia, Allah kata dia, nggak punya lagi aku jari-jari kaki. Sampaikan kepada dia, berapa lama engkau pakai kakimu selama ini? Ada orang yang lahir nggak punya kaki. Maka engkau bersyukur sama Allah. Engkau masih merasakan berjalan dengan kaki. Jadi yang penting untuk menguatkan diri kita, pertama kita beriman dengan takdir ilahi. Kita beriman bahwasanya Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah Allamul Ghuyub, Allah Alimun Hakim, Allah Alimun Khabir. Allah mengatur alam semesta ini dengan hikmahnya, dengan ilmunya, dan kita yakin Allah punya rencana baik buat kita. Tinggal kita yang memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana al-Makki qala haddatsana al-Ju'ayd ibn Abdurrahman an Aisyah binti Sa'ad anna abaha qala ishtakaitu bi Makkah syakwa syadida. Ini cerita Aisyah putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan dia cerita tentang ayahnya. Bahwasanya bapaknya pernah sakit keras di Mekah. Syakwa syadida. Udah parah banget sakitnya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Datang Nabi alaihi salatu wasallam membesukku, kata Sa'ad. Faqultu ya Rasulullah, inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah. Wahai Nabi alaihi salatu wasallam, aku
punya harta yang banyak. Aku nih kalau mati banyak warisan. Dan aku tidak meninggalkan kecuali satu orang putri. Anaknya seorang putri pada waktu itu. Afa'usi bi thulutsai mali wa atruku thuluts. Apakah boleh aku berwasiat 2/3 hartaku di jalan Allah dan 1/3-nya buat ahli waris? Qala la. Kata Nabi la SAW. Bayangkan jemaah. Orang sakit bermusyawarah urusan agama. Dan ini peringatan buat para orang tua. Jangan hanya memikirkan urusan dunia. Sebagian orang tua berpikir bagaimana anaknya kalau ditinggal mati ada santunan buat dia. Sehingga dia mengasuransikan dirinya, asuransi kematian. Sehingga kalau dia mati ada yang diberikan kepada anak. Seharusnya kau pedulikan masalah akhirat anakmu. Urusan rizki insyaallah aman. Aman. Manusia itu punya naluri mencari rizki, memperbaiki taraf hidupnya. Tanpa disuruh, udah condong dia ke sana. Tapi untuk urusan agama, banyak yang nggak condong. Kenapa? Karena menuju kepada surga Allah ini berat. Kita harus memerangi nafsu kita. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu adalah masa depan anaknya dalam urusan akhirat. Tapi Islam tetap peduli dengan urusan dunia. Nah, tapi urusan akhirat yang menjadi titik berat pertimbangan seorang hamba. Kata Nabi la, 2/3 lah. Usi bin nis wa atruk lahnis. Gimana kalau aku wasiat separuh hartaku dan separuhnya buat dia? Qala la, qultu fa usi bi thuluth wa atruk lah thulutsain. Gimana kalau aku wasiatkan 1/3, 2/3-nya buat ahli waris, buat dia? Qala thuluth wa thulutsu katsir. Oke, 1/3 boleh. Dan 1/3 itu sudah banyak. Nabi peduli urusan dunia. Nabi peduli urusan generasi, bagaimana ke depan tidak minta-minta. Makanya orang tua peduli dengan hal itu, tapi yang lebih harus dipikirkan masalah akhirat. Kemudian thumma wada'a yadahu ala jabhati. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tangannya di keningku. Thumma masa wajhi wa batni. Lalu beliau mengusap wajahku dan perutku. Diusap sama Nabi SAW. Ya Allah jemaah, tangan Nabi itu penuh dengan berkah. Air ludah Nabi SAW mubarak sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengusap wajahku dan perutku, thumma qal, kemudian beliau berdoa mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan wa atimma lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkan buat Sa'ad dan sempurnakan bagi dia hijrah. Sa'ad takut meninggal di Mekah karena dia sudah hijrah. Dia udah bukan penduduk Mekah. Dia penduduk Madinah, minal muhajirin. Maka takut kurang sempurna kalau dia matinya di tempat yang dulu dia tinggalkan. Maka di sini dianjurkan jamaah, kalau kita datang mengunjungi orang sakit, kita letakkan tangan kita di keningnya, di wajahnya, di tempat yang sakit, kemudian doakan. Apa kata Sa'd bin Abi Waqqas? Fama ziltu ajidu barda yadihi ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ad. Kata Sa'd, sampai hari ini aku masih merasakan dinginnya tangan Nabi SAW itu di hatiku. Aku merasakan dinginnya. Kebayang tangan Rasulullah SAW. Wallahi jamaah, kita tuh kadang-kala kalau merindukan seseorang kemudian berjumpa dengan orang itu, kita jadi salah tingkah. Kita ingin pegang tangannya. Kita ingin bersalaman dengan dia. Bagaimana kalau yang kita salami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Allahumma jma'na wa iyyahu ya rabbal alamin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk kepada bab yang sesudahnya. Bab dengan nomor 228. Imam Bukhari mengatakan babun yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Bab akan ditulis buat orang yang sakit apa yang biasa dia amalkan ketika sehat. Faham maksud bab ini? Orang sakit, itu malaikat pencatat kebaikan akan terus mencatat kebaikan dia. Apa yang biasa dia amalkan ketika dia sehat, itu akan terus tertulis. Ahibati fillah, kita tahu Allah memiliki malaikat-malaikat yang kata Allah, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat kiram yang maha mulia, yang tugasnya mencatat. Dia tahu apa yang kalian lakukan. Jadi ada orang yang ketika sehat, dia biasa ke masjid. Subuh selalu ke masjid. Dan dia jalan jalan kaki. Suatu hari dia sakit. Sehingga dia tidak bisa ke masjid. Langkah dia ke masjid itu tetap dicatat. Subhanallah. Ini bab yang disebutkan Imam Bukhari. Sehingga bagi orang-orang yang sehat, hendaklah memanfaatkan masa sehat itu untuk beribadah. Maka dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, khud min sihatika li saqami. Engkau perlu ambil dari masa sehatmu bekal untuk masa sakitmu. Bekal apa? Bekal amal soleh. Karena orang kalau sudah sepuh, udah tua, terkadang fisiknya udah lemah. Dia sholat kadang-kala udah gak bisa lagi sujud di tanah. Kadang-kala gak bisa berdiri. Ada banyak keterbatasan dia. Tapi tatkala di masa sehat dia menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada dia untuk beribadah, maka ketika sakit, lengkap catatannya. Malaikat tetap nyatet. Hari ini engkau nggak sholat duha. Biasanya engkau sholat duha, tapi karena sakit nggak. Itu ditulis pahala sholat duha. Bukhari menyebutkan, qala haddatsana Qabisah ibn Uqbah. Qala haddatsana Sufyan an Alqamah bin Marthad. An Al-Qasim ibn Mukhaymirah. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi SAW, beliau berkata, ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Tidaklah seorang yang sakit, nanti siapa aja, melainkan akan ditulis untuk dia. Ini bicara amal soleh jemaah. Ketika dosa yang dia biasa lakukan kemudian dia tinggalkan gara-gara dia sakit dan dia introspeksi diri, maka Allah akan mencatat kebaikan buat dirinya. Ini fadl minallah, karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Seperti kalau kita melihat di dunia ini, seorang pekerja yang biasa kerja, kemudian dia sakit, kadang-kadang gaji tetap dapat. Dia tidak terhitung absen. Sampai anak pernah dengar ada orang yang sakit 9 bulan gajinya tetap. Tapi nggak boleh lama-lama biasanya. Kalau sama Allah sampai mati pun tetap ditulis. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-a'dzar al-murakhisah li tarkil jamaah tusqitul karaha wal ism. Uzur-uzur yang membolehkan orang meninggalkan salat berjamaah
itu menggugurkan karoha, makruhnya sebuah amalan, kemudian dosa. Khasatan min ghairi an takuna muhassilatan lil fadilah. Ay man lam yakun muwadhiban al jamaah wa qama bihi udhr. Ini untuk orang-orang yang memang dia biasa sholat berjamaah. Tapi kalau orang yang nggak pernah sholat berjamaah, kemudian dia uzur, dia sakit, apakah akan ditulis dia sholat berjamaah? Enggak lah. Dia memang nggak pernah ke masjid. Tapi dia kepingin ke masjid, Ustaz. Setelah sakit baru kepingin ke masjid. Apakah dia ditulis? Ya dia tulis niat kalau memang benar. Dan niat itu akan terbukti kebenarannya kalau dia sehat. Karena ada orang-orang ketika sakit, dia ingin. Kadang-kadang sampai bernazar. Dia mengatakan, ya Allah, aku bernazar. Kalau aku disembuhkan, aku akan berangkat umrah. Nazar nih. Tapi ada orang yang setiap Ramadan berangkat umrah. Orang yang kedua ini sakit ketika bulan Ramadan. Dia nggak bisa berangkat umrah. Maka dia dapat pahala tuh umrah. Tetap dicatat tuh biar pahala umrah buat dia. Tapi kalau yang ini dicatat niatnya. Nanti kalau benar terbukti ketika dia sehat, berangkat umrah enggak. Dan kita tahu nazar ini innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Maka ingat, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan satu amalan karena uzur, seperti sakit, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala. Dalam hadis lain disebutkan untuk musafir. Orang yang musafir pun, orang musafir ini biasa sholat malam sebelum dia safar. Kemudian ketika perjalanan, dia nggak bisa sholat malam. Tetap dia dapat pahala sholat malam yang dia lakukan jamaah. Ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah itu maha baik. Karunianya banyak sekali. Tinggal kita ini mau enggak mengambil karunia Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Baik. Di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan, qala haddatsana Arim, qala haddatsana Sa'id bin Zaid, qala haddatsana Sinan Abu Rabi'ah, qala haddatsana Anas bin Malik, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan fa in afahu arahu qad asala qala asalahu wa in qabadahu ghufira lahu." Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah seorang muslim yang dikasih bala sama Allah, yang diuji sama Allah di jasadnya sakit, melainkan Allah akan mencatatkan buat dia apa yang biasa dia amalkan ketika dia sehat. Maka namaridan, selama dia sakit. Jadi orang yang sakit, dia nggak bisa sholat malam. Ingin dia sholat malam, tetap pahala kau dapat. Karena kau biasa mengamalkan itu. Tapi kalau dia sembuhkan, gimana kalau dia sembuhkan? Disebutkan asalahu. Dalam riwayat lain, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma asalahu?" Apa yang dimaksud dengan asalahu? Ada yang mengatakan bukan asalahu, ghasalahu, yang artinya mencuci dia. Qala yaftah lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu aw man hawlahu. Al-asal tibu thana ma'khudun min al-asal. Baik, disebutkan di sini yang dimaksud Allah memberikan asal, mengasalkan dia. Asal itu madu sebenarnya. Tapi disebutkan asal ini dari asal kata
Al-aslu, bukan asal ya, tapi al-asl. Al-aslu tibus sana ma'khudun min al-asal sebenarnya. Al-asal itu pujian yang baik. Reputasi yang indah. Jadi orang nih, kalau dia sembuh dari penyakitnya, karunia Allah berikan kepada dia. Allah jadikan orang ini beramal soleh sebelum dia mati. Sehingga orang-orang yang di kampungnya dikisahkan mengatakan, fulan Masya Allah, fulan Masya Allah. Sebelum meninggal dunia, dia suka ke masjid. Sebelum meninggal dunia, dia suka bersedekah. Dan kita melihat ada orang-orang yang dikasih penyakit, lalu Allah sembuhkan. Dan lebih banyak amal soleh. Lalu mati dalam kondisi telah mengamalkan banyak amal kebajikan. Dan ada orang yang disembuhkan, bersih dari dosa-dosa. Allah cuci dia. Dan ini perbedaan jamaah orang muslim sama orang non-muslim. Orang muslim itu tahu ketika dikasih penyakit, dia tahu sadar kenapa aku sakit. Ini untuk penghapusan dosa. Tapi ada orang-orang munafikin yang ketika dikasih penyakit seperti onta yang diikat. Dia tidak tahu kenapa diikat, dan dia juga nggak paham kenapa dia dilepas. Maka ingat, sembuh atau terus sakit sampai meninggal dunia, tetap dua kondisi yang indah buat seorang muslim. Maka dikatakan di sini, wa in qabadahu ghufir lahu. Kalau Allah matikan dia dalam penyakitnya, gitu. Selain ketika dia sakit, amalan-amalan soleh yang biasa diamalkan itu masuk dalam catatan dia. Ketika dia mati, Allah ampuni dosa-dosa. Jadi jemaah, semuanya indah kalau kita muslim, kalau kita beriman. Karena kalau kita nggak beriman, penyakit yang menimpa kita akan jadi bala, mati akan tambah berat lagi azabnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad ibn Salama an Sinan an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu wa zada qala fa in syafahu asalahu. Kalau disembuhkan, maka Allah akan terus memberikan taufik kepada dia. Di sini jemaah, artinya orang habis sakit itu tambah baik. Ketika disembuhkan, dia bukan balik berbuat dosa, enggak. Dia jalan tambah lurus tuh. Jadi suka datang kajian, jadi suka berbagi, jadi suka baca Quran, jadi suka istighfar. Jadi nampaklah orang-orang di sekitarnya nanti, ketika orang ini mati, akan ada pujian indah. Bahkan mereka bersedih dengan kematian orang yang soleh. Namun ada sebagian orang ketika meninggal dunia, satu kampung bahagia. Satu kampung jadi bahagia. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang kematiannya ditunggu-tunggu oleh warga sekitar kita. Merana jemaah. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang bukan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi mereka mengatakan alhamdulillah fulan sudah mati. Ini penyakitnya di kampung ini selama ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qurrah ibn Habib qala haddatsana Iyas bin Abi Tamimah an Atha' bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'atil humma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ib'athni ila athari ahlika 'indak fab'athaha ila al-ansar فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية فلما رجع تبعتهم امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار قال ما شئت إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة
Qalat bal asbir wa la aj'alul jannata khatara. Subhanallah. Ini hadis berkaitan dengan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian orang kalau ditanya, sebutkan 10 mukjizat Rasulullah SAW, dia mungkin akan menyebutkan yang pertama Al-Quranul Karim. Naam. Setelah itu, apa lagi? Banyak yang menunjukkan beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ja'atil humma, penyakit demam itu datang menjumpai Nabi SAW. Penyakit nih. Dalam wujud apa? Wallahu a'lam. Tapi dia datang. Dikirim sama Allah kepada Nabi SAW. Faqalat, penyakit ini berbicara dengan Nabi SAW. Mungkin sebagian orang bicara, Ustaz, mana mungkin Ustaz? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti pada hari kiamat, amalan-amalan kita itu akan ditimbang. Salat kita akan ditimbang. Wujudnya kayak apa Ustaz ya? Allah yang tahu. Ini penyakit datang. Kematian nanti pada hari kiamat akan diwujudkan seekor domba. Maka di penyakit humma, demam atau panas, datang menjumpai Nabi SAW. Lalu penyakit ini berkata kepada Nabi SAW, Ib'asni ila athari ahlika indak. Utuslah aku kepada keluargamu yang paling engkau muliakan, yang paling kau utamakan. Siapa? Penyakit minta kepada Nabi SAW untuk dikirim kepada keluarga Nabi yang paling Nabi utamakan. Faba'athaha ilal ansar. Nabi nyuruh penyakit ini engkau pergi ke orang-orang Ansar, bukan Muhajirin. Ini pertanda ada keutamaan yang lebih buat orang-orang Ansar di diri Nabi SAW. Maka dikirim penyakit untuk datang ke rumahnya orang-orang Ansar. Ini juga pelajaran buat kita. Ketika engkau sakit, bukan berarti Allah benci sama dirimu. Bisa jadi itu tanda cinta. Berangkat nih penyakit humma, penyakit demam ini ke rumahnya orang-orang Ansar. Disebutkan penyakit ini tinggal di sana selama 6 hari 6 malam. Biasanya orang kalau demam jemaah itu malam hari. Malam hari demam, paginya biasanya udah mendingan. Udah hilang panasnya. Nanti malam datang lagi. Tapi ternyata penyakit demam ini 6 hari 6 malam berada di rumah orang-orang Ansar. Kampung Ansar itu semuanya sakit. Fashtadda dzalika alaihim. Mereka merasakan berat dengan penyakit tersebut. Karena kita tahu orang kalau kena demam itu jadi lemes. Jadi tidak bisa beraktivitas. Maka Nabi mendatangi mereka. Membesuk mereka. Beliau berangkat ke kampung orang-orang Ansar. Fasyakau dzalika. Mereka mengadukan kepada Nabi SAW tentang penyakit mereka. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran wa baitan. Nabi SAW masuk ke kampung-kampung. Kampungnya Bani Fulan beliau masuki. Satu persatu dimasuki. Baitan. Per rumah. Jadi kadang-kadang satu keluarga itu kan punya model perumahan keluarga. Nabi masuk ke sana dan didatengin rumah per rumah. Dimasukin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan keutamaan membesuk orang yang sakit. Orang yang membesuk orang yang sakit itu perjalanan dia itu, subhanallah, perjalanan yang penuh dengan berkah. Dan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Ngapain Nabi SAW masuk ke rumah-rumah orang Ansar? Yad'u lahum bil afiyah. Beliau berdoa, memohon kepada Allah
untuk mereka agar mereka diberikan afiat, keselamatan, kesembuhan dari penyakitnya. Falamma raja, ketika Nabi udah selesai nih keliling dari rumah-rumah orang Ansar, Nabi pulang, tabi'athu imra'atun minhum. Ada seorang wanita yang ngikutin Nabi SAW. Rupanya nih wanita, ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, dia sedang nggak di rumah. Mungkin dia lagi buang hajat atau apa. Kemudian sampai rumahnya, mungkin dia dikasih tahu baru saja datang Nabi SAW mendoakan kita. Engkau nggak didoakan karena engkau nggak ada. Maka perempuan ini mengikuti Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada Nabi SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Itu demi Allah. Inilah minal ansar. Aku ni Nabi termasuk orang Ansar. Wa inna abila minal ansar. Bapakku juga orang Ansar. Artinya ni aku orang Ansar tulen gitu. Bapak dan anaknya orang-orang Ansar. Fad'ullaha li kama da'utul ansar. Aku mohon kepadamu agar engkau mendoakan aku sebagaimana engkau sudah mendoakan orang-orang Ansar. Aku kan punya hak untuk didoakan Nabi SAW karena aku orang Ansar. Apa yang terjadi? Nabi SAW memberikan pilihan. Kita tahu penyakit ini diutus karena cinta. Dan Nabi membesuk karena cinta. Nabi mendoakan karena cinta. Dan sekarang datang seorang wanita. Minta didoakan. Kalau yang tadi Nabi yang mendatangi dan mendoakan tanpa dipinta. Kalau sekarang perempuan ini minta didoakan. Kata Nabi SAW, "Ma syi'ti." Terserah engkau. "In syi'ti da'utullaha an yu'afiyaki." Kalau engkau mau, berkehendak. Kalau itu maumu, ya sudah, aku akan doakan. Aku akan mohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Ini pilihan yang pertama. Wa in syi'ti sabarti. Tapi kalau engkau berkehendak, engkau bersabar. Tetap dengan penyakitmu ini, aku tidak berdoa. Walakil jannah. Dan engkau masuk surga. Pilihan yang berat, jemaah. Hidup sampai mati dalam penyakit tersebut. Atau sembuh, tapi masuk surga masih spekulasi. Kalau antum pilih yang mana? Pilihannya cuma dua. Kita sering ketika dihadapkan dengan pilihan, kita tuh pilih yang ketiga. Padahal kita nggak ada pilihan di situ. Sebagian orang kalau ditanya, kamu mau sembuh atau mau sabar, tetap sakit, tapi masuk surga? Mungkin sebagian orang berkata, aku mau sembuh, masuk surga. Jamaah. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Maka pilihan Nabi SAW, engkau mau sembuh, aku doakan. Atau engkau sabar, masuk surga. Kata wanita ini, bal asbir, wala aj'alul jannata khatara. Aku akan sabar. Enggak usah didoakan. Aku akan sabar menghadapi penyakit ini. Aku tidak akan menjadikan surga itu sebagai spekulasi. Enggak, sudah. Aku mau masuk surga. Nabi SAW sudah memberikan arahan. Arahannya apa? Sabar masuk surga. Enak nih. Dan kita tahu jamaah, bahwasanya seorang mukmin hidupnya itu selalu dalam kebaikan. Baik ketika dapat nikmat atau ketika dapat mudarat. Dapat petaka. Dapat nikmat bersyukur, dapat petaka dia bersabar. Dan perempuan ini dapat pilihan dari Nabi SAW. Jaminan. Ini ada jaminan. Garansi. Sabar masuk surga. Atau sembuh, ya sudah sembuh, nggak tahu nanti urusanmu. Tapi kalau kau sabar, Nabi yang menjaminkan surga buat dia. Maka akhirnya wanita ini memilih untuk bersabar dan masuk surga. Maka bagi saudara-saudara kita yang sakit,
yang mungkin dokter sudah menvonis sama dia, ini sakitnya kayaknya sampai mati, harus minum obat sampai meninggal dunia, ini harus istirahat, ini harus seperti ini harus macam-macam. Sabar dan berharap surga sama Allah Jalla Jalaluhu. Karena sekali lagi Allah itu tahu apa yang maslahat buat hamba. Tapi kita kadang-kala condong kepada nafsu dan keinginan kita saja. Barakallahu fiik. Anasa kita cukupkan sampai di sini kajian pada hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di hadis nomor 503 insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baiklah, untuk berikutnya kita akan coba angkat dulu pertanyaan melalui pesan singkat. Dan sudah masuk penanya yang berasal dari Bandung, yaitu Pak Urif. Ingin bertanya, Ustadz, jika seorang biasa saum sunnah, namun bukan karena sakit, tapi karena memenuhi undangan sehingga ia membatalkan saumnya, apakah juga masih dicatat amal saumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Jadi berkaitan dengan orang yang sedang puasa sunnah. Kemudian dia diundang walimah umpamanya. Apa yang harus dia lakukan ketika itu? Dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia tetap berpuasa, tapi dia mendoakan yang mengundang dia. Yang kedua, dia membatalkan puasanya dan mengganti di hari esoknya. Maka bagi orang yang membatalkan puasanya karena undangan, apakah dia akan mendapatkan pahala puasa tersebut? Mudah-mudahan dia tetap mendapatkan sebagian hari yang dia berpuasa di sana. Artinya dia bukan tidak puasa. Dia hari itu puasa. Zuhur makan siang dia. Dia tahu dia diundang, tapi kan dia juga nggak tahu apakah dia bisa datang atau tidak. Dia tetap berpuasa, tapi ketika dia ke tempat undangan, dia batalkan puasanya, insya Allah dia dapat bagian puasa hari itu, niat dia dapat, kemudian bagian sebagian hari yang dia berpuasa, dia akan mendapatkan pahala tersebut. Seperti orang yang berpuasa sunnah mulai jam 9 pagi. Puasa sunnah mulai jam 9 pagi. Atau puasa sunnah mulai jam 10. Kok bisa, Ustaz? Jadi dia malam hari nggak ada niat mau puasa. Pagi hari dia nggak makan. Sampai jam 10. Jam 10 dia lihat di rumahnya nggak ada makanan. Kalau gitu aku puasa lah. Berarti dia puasanya kan mulai jam 10. Maka dia akan mendapatkan pahala dari jam 10 itu sampai matahari terbenam. Karena niatnya baru mulai jam 10. Rasulullah SAW seringkali berpuasa karena nggak ada makanan di rumah. Artinya beliau tanya, ada yang dimakan? Nggak ada. Sudah puasa kalau gitu aku hari ini. Jadi buat orang yang membatalkan puasanya karena undangan, mudah-mudahan dia dapat pahala niat puasanya dan pahala puasa sampai waktu yang dia batalkan di sana, dan dianjurkan bagi dia untuk menggantikannya di hari lainnya. Kalau enggak, enggak apa-apa. Barakallahu fiikum. Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Surya di Lubuk Linggau, Pak Ustaz. Di daerah mana mohon maaf Pak? Lubuk Linggau. Baik. Mohon lebih keras Pak supaya lebih jelas suaranya, kami persilahkan. Mau nanya tentang sholat, Pak Ustaz. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya seseorang yang sholatnya hanya hari Jumat saja, Pak Ustaz. Atau bahkan ada orang yang sholatnya hanya ketika hari raya Id. Itu bagaimana? Apakah jika dia meninggal, kita masih juga wajib mensolatinya, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Iya. Apa yang ditanyakan itu realita yang kita lihat. Tidak sedikit orang-orang mengaku muslim ya. Tapi dia nggak sholat. Maka harapan anak kepada semua tokoh masyarakat, kepada semua para kiai, para ustadz, para ulama, para tuan guru, para buya, apapun sebutan untuk orang-orang yang memiliki ilmu agama ini, untuk peduli dengan sholat umat Islam. Jangan hanya memedulikan tradisi atau kearifan yang ada di masyarakat, budaya macam-macam. Tolong yang dipedulikan di masyarakat itu bagaimana masyarakat muslim ini menjaga sholatnya dan melestarikan sholat berjamaah di masjid. Ini harus menjadi PR bersama. Itu yang dipikirkan. Yang mungkin punya pesantren, ada seorang tokoh di satu kampung. Gimana di kampung itu semua warga sholat berjamaah di masjid. Ini yang seharusnya dijadikan apa ya? Program kerja. Setiap orang yang mungkin punya jabatan di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu sholat? Apa yang ditanyakan itu menyedihkan sekali. Ada umat Islam yang sholat cuma satu Jumat. Sekali hari Jumat. Kemudian ada yang sholat hanya Id. Wallahu a'lam bagaimana posisi dia. Kedudukan orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama dia meninggalkan karena malas. Yang kedua karena dia meninggalkan karena dia menentang kewajiban sholat tersebut. Dia tidak melihat sholat itu sebagai suatu kewajiban. Untuk yang menentang seperti ini bisa jadi kafir dia. Atau bahkan itu kafir. Menurut kesepakatan para ulama. Berkaitan dengan orang yang menentang kewajiban sholat. Tapi ada orang yang meninggalkan sholat karena malas aja. Enggak, anak tahu sholat itu wajib ya. Itu rukun Islam yang harus dilaksanakan. Tapi anak malas, anak enggak biasa ini itu. Untuk orang yang seperti ini, itu ada dua pandangan ulama. Satu mengatakan kafir, satu mengatakan tidak. Yang berpendapat bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Mereka berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Itu perjanjian yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu salat. Kalau enggak salat berarti telah kafir. Tapi jumhur ulama berpendapat enggak, dia belum kafir kalau dia karena malas, tapi dia berada dalam jurang kehancuran yang sangat menakutkan sekali. Yang mengatakan kafir berarti tidak disalatkan. Sudah dibungkus, nggak usah dimandikan, dibungkus, taruh sudah. Buang di lubang mana, taruh di sana. Ini yang berpendapat kalau dia kafir. Adapun yang berpendapat tidak sampai kafir, mereka berbeda pendapat. Apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Ada yang mengatakan dibunuh dia. Yang nggak mau sholat itu dibunuh dalam pemerintahan Islam. Atau dipenjara, yang berpendapat dia dipenjara sampai bapaknya dia sholat. Jadi jemaah, ingat yang awal dihisab pada hari kiamat itu sholat.
Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain bakal buruk. Tadi kita bicara tentang 5 benteng keimanan. Ketika benteng adab itu runtuh, maka yang sunnah akan hilang. Ketika yang sunnah hilang, maka yang wajib akan hilang. Ketika yang wajib hilang, maka keikhlasan dia akan diserang oleh syaitan. Ketika dia beramal sholat Jumat umpamanya hanya untuk riya, sholat Idul Fitri hanya untuk pamer, hanya pencitraan menunjukkan kalau dia Islam, maka ketika keikhlasannya udah rusak, maka keyakinannya akan dihantam oleh syaitan. Kemudian yang menakutkan, ketika dia tidak yakin lagi dengan agama Allah ini, hilang keimanan dari diri dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada penanya, yaitu Ummu Abian dari Tangerang. Ingin bertanya, Ustaz, tadi menyinggung tentang orang yang sakit, maka amalan yang biasa ia kerjakan akan tetap dicatat. Tapi saya pernah mendengar kalau sakit itu juga penghapus dosa. Manakah yang benar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah kita bahas dua-duanya. Bahwasanya penyakit itu menghapuskan dosa. Apakah penyakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan penyakit itu menghapus dosa. Sabar nggak sabar, dosanya dihapusin. Tapi kalau dia sabar, derajatnya diangkat. Derajat dia diangkat. Kemudian selain itu, penyakit ini yang menghalangi dia dari melakukan amal-amal yang biasa dilakukan, ternyata dia akan tetap mendapatkan pahala amalan yang biasa dia amalkan ketika dia sehat. Jadi yang diucapkan tadi semuanya benar. Penyakit itu penghapus dosa, mengangkat derajat, orang yang sakit akan terus dicatat amalan kebajikan dia yang biasa dilakukan ketika sehat. Ini semua karunia Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau kita bicara kana fadlullahi alaika azima, ya, karunia yang Allah berikan kepada Nabi itu besar sekali, dan umatnya Nabi Muhammad SAW ini dimanja sama Allah, atau dikasih banyak kebaikan, banyak kekhususan, banyak keistimewaan. Tinggal nih kita mau enggak mengambil, meraih, berebut karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat satu pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana tempatnya, ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang sakit, namun sakitnya ini diakibatkan oleh perbuatan menzolimi diri sendiri, Ustaz. Contohnya merokok atau melakukan aktivitas olahraga yang ekstrim, lantas ia kecelakaan. Bisakah juga sakit yang seperti ini menggugurkan dosa-dosa pelakunya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya jemaah, pertanyaan menarik nih. Ada orang yang sakitnya itu dalam rangka ibadah. Seperti orang berhaji kemudian sakit. Yang kayak gini nih, itu derajatnya akan diangkat. Jadi, orang yang sakit, umpamanya dia sakit, ketika mau berangkat haji, di tengah jalan dia ditabrak atau apa, derajatnya akan diangkat orang yang seperti ini. Selain dihapuskan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sakit diakibatkan kelakuan dia sendiri? Seperti para perokok. Bicara tentang hukum rokok, kita semua insya Allah udah pada tahu. Tinggal mau enggak kita menjauhi rokok. Orang batuk gara-gara rokok. Terus apakah dosa dia akan diampuni? Insya Allah. Dia akan diampuni dosa. Dengan penyakit dia. Tapi yang terpenting buat orang yang merokok ini adalah bertobat kepada Allah.
berazam untuk meninggalkan rokok. Orang yang olahraga ekstrim kemudian sakit, apakah akan dihapuskan dosa-dosa? Insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Ketika dia bersabar akan diangkat derajatnya dia. Ketika dia menerima kalau ini takdir Allah dan dia tahu Allah memiliki rencana yang baik di sana. Karena dengan orang sakit ini kadang-kadang dia jadi ingat sama Allah, jadi mendekatkan diri sama Allah, jadi nggak sombong ya. Yang awalnya olahraga badannya kekar ya, kemudian dia jadi sakit, dia sadar kalau la haula wala quwwata illa billah. Tinggal ketika orang sakit ini dia introspeksi diri. Kalau penyakit itu karena dia minum khamr yang haram jelas. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan na'udzubillah, berzina, kemudian dia kena AIDS, apakah dia akan dihapuskan dosa-dosanya? Asalkan dia menerima hal itu, asalkan dia sabar, insya Allah akan dihapuskan dosanya. Dan penyakit itu seharusnya mengingatkan dia sama Allah. Tapi kalau dia maki-maki, dia mencela kerjanya karena penyakitnya, maka penyakit itu akan jadi azab buat dia. Bukan dihapuskan dosanya, tapi dia akan merasakan azab, dia akan menderita dengan penyakit tersebut. Artinya jangan sampai sakit yang menimpa tubuh kita ini menyebabkan jiwa kita menderita. Biarkan sakit itu, antum jangan menderita. Dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala ketika terkena penyakit. Dan sekali lagi, karunia Allah banyak sekali sehingga penyakit itu menghapuskan dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Bapak Indra, dari Bapak Indra dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung. Silakan Bapak Indra. Ini mau nanya tentang masalah sholat dari Pak. Kalau orang yang tidak pernah sholat itu apa hukumnya? Bagaimana itu? Terima kasih Bapak. Ini kan menanya masalah yang tadi. Baik. Terima kasih Bapak Indra dari Bangka Belitung. Ya. Tafadhol Ustaz untuk penjelasannya. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kalau pertanyaan yang sebelumnya bertanya tentang dia sholat Jumat sama sholat Id. Ini ada orang yang nggak sholat sama sekali. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya para sahabat Nabi tidak pernah berpendapat tentang satu amalan yang meninggalkannya akan kufur kecuali sholat. Maka di sini kita lihat orang yang tidak sholat sama sekali mungkin dia bukan orang Islam memang. Ada orang yang Islam KTP. Dan di negeri kita ini jamaah, ada aliran kepercayaan sebenarnya. Dia nggak beriman sama Allah. Hanya saja dia tidak bisa meletakkan di KTP itu agama lain. Sudah Islam agama. Kalau anak tidak salah, beberapa waktu yang lalu itu MK telah memutuskan adanya aliran kepercayaan. Sehingga orang bisa nulis di KTP-nya aliran kepercayaan. Dan mungkin yang tadi disebutkan ada orang-orang yang nggak pernah sholat sama sekali. Dan nggak peduli sama agama. Mungkin memang dia bukan orang Islam sebenarnya. Hanya KTP-nya aja yang Islam. Artinya dia tidak punya keyakinan dengan agama tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim ketika mendapati orang nggak sholat, umpamanya, apakah kita ikut mensolati? Ya sudah nggak usah kita sholat. Orang sholatin fadhal. Tapi kita berusaha untuk memberikan pelajaran buat yang lainnya. Gimana nih orang selama hidupnya nggak pernah sholat, mati minta kita nyolatin dia. Dia sehat nggak sholat, mati minta kita nyolatin dia. Makanya permasalahan yang
yang penting sekali diberikan pemahaman kepada masyarakat dan tokoh-tokoh di masyarakat ketika mendapatin ada orang yang nggak sholat selama hidupnya, nggak ke masjid selama hidupnya, kemudian mati, tokoh masyarakat jangan mensolatin, orang-orang mensolatin fabel. Tokoh masyarakat jangan mensolatin. Kiai, ustadz, alim ulama, tuan guru, lah. Biar disolatin semua orang kafir. Agar mereka jerah. Nabi SAW tidak mau mensolatin orang yang mati bunuh diri. Tapi sahabat justru nyolatin. Maka ini penting. Orang yang punya utang. Di awal Nabi SAW nggak mau nyolatin. Untuk memberikan pelajaran kepada yang lainnya agar mereka tidak meremehkan. Apalagi ini sholat. Nggak sholat dia. Maka tadi yang disampaikan bahwasanya ada dua pendapat ulama. Satu mengatakan bahwasanya dia kafir, yang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dia sudah kufur. Jadi mati nggak perlu disolatin, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafanin, dibungkus saja, taruh di galikan lubang, udahlah, biar dia dimakamkan di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Gusti di Serang. Baik, silakan Pak. Sebelumnya assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan. Kami persilahkan bagi Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya masih ada gangguan. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon yang berikutnya. Masih di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya M. Rais dari Jambi. Dari Jambi, silakan Bapak M. Rais. Mau bertanya. Ini kan saya menikah sama istri saya. Istri saya kan anak tiri tuh. Jadi waktu kami menikah, itu orang tuanya tuh ada, sama kakak kandungnya tuh ada semua. Tapi orang tua aslinya itu mewalikan kepada wali hakim. Permasalahan satu. Jadi waktu dinikahkan tuh memakai nama samaran. Pas sudah 3 bulan yang lalu, waktu nengok KTP-nya, itu ada nama aslinya. Nah, itu karena memang dari kecil istri saya ditinggal, dari orang tuanya ditinggal. Itu. Itu gimana, Tad? Sahab saja nikah saya, apa nikah ulang? Itu aja, Tad. Baik. Ya, makasih, Tad, ya. Baik, sama-sama Bapak M. Rais dari Jambi. Ya. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan nama samarannya istri, ya. Istri dengan nama samaran. Atau nama mertuanya yang nama samaran. Anak-anak nggak paham, tapi yang jelas gini. Ketika proses pernikahan itu, nama samaran ini adalah memang untuk dia. Untuk itu perempuan. Jadi kan ada nama panggilan umpamanya. Ada nama asli yang tertulis di dalam KTP, catatan sipil umpamanya. Umpamanya fulan namanya di catatan sipil, namanya Maryam. Tapi dia biasa dipanggil namanya Zahra. Ketika dinikahkan, aku nikahkan kau dengan Zahra. Maksudnya Zahra yang ini orangnya. Jadi Zahra yang memang dimaksudkan yang jadi istri antum. Maka insya Allah pernikahan itu sah, nggak ada masalah. Kalau memang nama dia itu ya dipanggil dia Zahra. Artinya orangnya ini tidak berubah. Walaupun namanya mungkin tadi dia punya nama 2, nama 3, nama 4. Alias fulan, alias fulan, alias fulan, insya Allah tidak mempengaruhi di akad tersebut, asalkan yang dimaksud dengan fulanah ketika akad itu adalah istri antum. Jadi untuk masalah catatan yang ada itu hanya catatan di pemerintahan mungkin, yang mungkin harus disesuaikan ketika pencatatan buku nikah atau apa. Tapi ketika akad nikah, kalau yang dimaksud adalah fulanah, menunjuk aku nikahkan kau dengan yang ini.
Dia tunjuk yang ini nih. Ya sudah, aku kata, iya aku ridho dengan dia. Walaupun namanya mungkin tidak disebutkan di sana, tapi yang dimaksud dengan fulanah itu difahami, dan itu adalah istri antum menjadi istri antum sekarang, insya Allah nikah itu sah. Tapi untuk lebih nyamannya ketika antum datang ke KUA, untuk mendapatkan, apalagi kita yang menikahkan itu adalah hakim sebenarnya. Dan hakim itu mengetahui kalau dikatakan di KTP-nya gimana, dia akan tahu sebenarnya. Jadi kalau hakim sudah menjalankan hal itu dan engkau sudah mendapatkan buku nikah, udah selesai, insya Allah nggak ada masalah. Kalau itu yang dimaksudkan adalah nama istri antum, nama samaran istri antum ya. Cuma mungkin perlu ditanyakan lagi nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir untuk kesempatan di malam hari ini Ustaz melalui pesan singkat dari Bapak Larono di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ingin bertanya Ustaz, apakah sakitnya orang kafir juga menyebabkan diampuninya dosanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan dengan sakitnya orang kafir. Apakah akan diampuni dosanya? Hadis-hadis menyebutkan muslim yang sakit. Adapun orang-orang kafir yang dikasih penyakit sama Allah, itu bisa jadi azab, dan itu juga jadi peringatan. Karena Ana akan bacakan firman Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan Allah ketika memberikan bala kepada orang kafir. Allah mengatakan di sini, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un. Kata Allah, kami telah menghancurkan orang-orang yang berada di sekitar kalian. Kami tunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah kepada mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika Allah memberikan berbagai macam petaka kepada Fir'aun dan kaumnya, Allah kirimkan banyak bala kepada mereka, di mana airnya menjadi darah, di mana banyak kodok yang ada di tempat tinggal mereka, di mana ada kumbal, ada kutu yang menyebabkan mereka hidup susah sengsara. Allah memberikan itu semua agar mereka kembali kepada Allah Jalla Jalla. Sehingga orang kafir yang sakit, seharusnya dia mikir, aku ini sakit, aku ini bakal mati, aku ini bakal meninggalkan dunia ini. Jadi penyakit buat orang-orang kafir itu, dan buat orang Islam sejatinya juga, untuk menggiring dia supaya dia kembali kepada Allah Jalla Jalla. Karena biasanya orang kalau sehat itu lupa, sombong, nggak tahu diri. Ketika sakit, dia jadi sadar. Apalagi ketika dokter mengatakan, nih nggak ada obatnya nih, belum ketemu obatnya sampai sekarang. Seharusnya dia kembali kepada Allah Jalla Jalla. Jadi yang dihapuskan dosanya adalah orang-orang muslim. Adapun orang-orang kafir, kita tahu bahwasanya dosa yang paling besar adalah kekufuran mereka itu sendiri. Dan itu tidak akan diampuni kecuali dia kembali kepada Allah, dia bersyahadat masuk Islam, ketika itu Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.